Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku. Untuk mencintaiku. David udah ngajak gue nikah. Dan gue menerimanya. Kalau Mama dan Papa benar-benar sayang sama Flora, Flora minta Papa dan Mama bersatu kembali. Papa dan Mama mau kan? Iya sayang, permintaan kamu akan Papa kabulkan. Saya nggak mau kehilangan Flora lagi. Hanya karena buru-buru menikah dengan kamu. Saya takut Andri akan mempersulit saya untuk bertemu dengan Flora. Mbak lihat sendiri kan, anaknya sakit aja, dia masih ngurusin si David brengsek itu. Mbak bilang sama dia, jangan pernah cari Flora. Ci, lu bener-bener gak pantas jadi ibunya Flora. Andri, lu mau bawa Flora kemana, Andri? Tunggu, Andri, lu bawa Flora kemana, Andri? Buka pintunya, Andri. Andri, Flora buka, Andri buka. Flora. Andri. Lu bawa Flora kemana, Andri? Ci, Flora pasti akan baik-baik aja. Sabar, Ci. Rama. Ci, sebaiknya masuk. Tenangkan diri kamu. Iya, Ci. Seharusnya kamu istirahat saja dulu. Mas, kita harus kejar Flora, Mas. Saya ingin ketemu dengan Flora sekarang. Kamu harus antar saya. Ci, keadaannya nggak memungkinkan. Biar bagaimanapun, Andri akan tetap menyalahkan kamu. Biarlah keadaannya membaik dulu, Ci. Tapi saya ingin ketemu dengan Flora sekarang. Mas, cepat antar saya. Apa yang dikatakan David benar. Kamu harus tunggu waktu yang tepat. Percuma kamu datangi mereka sekarang. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Kenapa sih? Kalian berdua selalu saja menahan saya. Saya cuma mau ketemu dengan anak saya. Apa itu salah? Seharusnya kalian berdua sebagai orang yang terdekat dengan saya itu mengerti. Saya baru sehari ketemu dengan Flora. Dan saya ingin menghabiskan waktu saya dengan Flora untuk membahagiakannya. Karena dia sangat membutuhkan kasih sayang saya, Mbak, Mas. Ci, kami hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kamu. Tapi yang terbaik untuk saya saat ini adalah bertemu dengan Flora. Hanya itu yang saya inginkan. Kalau kamu nggak mau antar saya akan pergi ke rumah Andri sendiri. Ci, Ci,
Fit, sebaiknya kamu antar dia, Fit. Baik, Mbak. Kamu bisa mengatasi demam Flora kan? Tentu, Ndri. Anak kamu tuh kecapean dan dia butuh banyak istirahat. Jangan terburu-buru dibawa keluar rumah kayak gini. Dasar goblok. Padahal saya sudah memperingati dia untuk menjaganya. My gosh. Meskipun untuk kesehatan Flora, dia pun gak peduli. Mama, Flora istirahat dulu ya. nggak mau. Flora tetap mau ketemu Mama. Sayang, kali ini Mama tidak bisa menemani kamu. Tapi kamu tenang ya, karena kan Papa sama Dokter Lydia akan selalu ada di samping kamu. Enggak, Flora tetap mau Mama. Mama, Flora, kan ada Dokter Lydia. Kamu lupa, waktu kamu balita, Dokter Lydia yang merawat kamu. tapi dia bukan Mama Flora. Flora cuma mau Mama Flora. Flora, dengar apa kata Papa. Flora, obatnya diminum ya. Nggak mau. Tapi kamu harus minum obat. Nggak mau. Flora, kamu bisa lebih tenang sedikit kan? Tante Lydia cuma ingin bantu kamu supaya kamu cepat sembuh. Flora mau minum obat sama Mama, bukan sama Tante Lydia. Oke, kamu minum obatnya sama Papa. Nggak mau. Flora maunya sama Mama. Flora, kalau kamu bersikap seperti ini terus, kamu nggak akan sembuh-sembuh. Biarin. Flora mau ketemu Mama. Flora, 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 Flora. Mama. Mama kok tinggalin Flora? Mama kan udah janji nggak akan tinggalin Flora lagi. Maafkan Mama sayang. Mama janji gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Sekarang ikut Mama ya. Cik, mau lu bawa kemana Flora? Lu emang bener-bener nggak punya malu ya? Setelah apa yang lu lakuin terhadap Flora, masih juga lu berani nemuin dia? Dia juga anak gue, Ndri. Kalau memang lu ngerasa dia anak, lu nggak akan bersikap bodoh. Tega-teganya lu titipin dia di rumah Mbak Sari cuma untuk nemuin cowok brengsek ini. Baru diajak kawin aja, lu udah trader. Apalagi lu kawin beneran. Flora pasti lu lupain. Gue mohon, Ndri, jangan salahkan David. Kalau emang gue salah, gue minta maaf. Tapi jangan pisahkan gue dari Flora. Gua nggak pernah berniat sedikit pun untuk misahin lu dari Flora. Tapi lu udah hianatin kepercayaan gua. Sekarang gua kasih pilihan ke lu. Lu mau ikut gua atau lu mau ikut dia? Ndri, tunggu. Gue ikut sama lu, Ndri. Lu dengar sendiri kan? Sekarang lu cepat pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Tapi Ci,
Susan, Ngapain kamu kesini? Saya ingin mengajak kamu kembali kerja ke perkebunan, San. Oh, jadi setelah kamu fitnah saya, kamu mau ngajak saya untuk balik lagi kerja di perkebunan kamu? Harusnya kamu pikir dong sebelum kamu datang ke sini. Apa saya mau balik lagi ke tempat kerja di mana ada orang yang udah nyakitin perasaan saya? San, nggak ada yang ingin menyakiti kamu kok. Papa saya cuma salah paham. Papa saya cuma terlalu cepat mengambil keputusan kalau kamu yang udah mukul saya. Tapi kamu nyuruh papa kamu untuk bawa saya ke kantor polisi kan? Iya kan? Kamu tuh jadi cowok cengeng banget sih. Baru dipukulin segitu aja diminta perlindungan dari orang tua. San, semua ini salah paham. Saya juga nggak tahu kalau kamu udah dibawa sama orang perkebunan ke kantor polisi. Alah udah deh, omong kosong. Saya udah tahu semuanya dari Hamdan. Hamdan? Oke. Sekarang terserah sama kamu, San. Kamu mau percaya sama saya atau sama dia? Asal kamu tahu ya, saya datang sini cuma dengan maksud yang baik. Kalau kamu nggak kembali ke perkebunan, kamu nggak akan tahu keadaan yang sebenarnya. Permisi. Ayo cepetan lagi kerjanya. Ntar keburu ayo lagi sayurnya. Yang ini tim berapa nih? Ini Fatih, Pak. Hah? Hamdan! Brengsek! Kalau kamu masih ingin kerja di sini, jaga mulut kamu. Ada apa ini Pak Herdi? Jangan menganggap bego kamu. Saya tahu kalau kamu sudah mengasuh Susan untuk benci sama saya. Mau kamu tuh apa sih? Pak Herdi, saya benar-benar nggak mengerti apa maksud Pak Herdi, Pak. Bangun! Bangun! Apa Pak? Herdi! Apa-apaan kamu ini? Pagi-pagi sudah mukulin orang. Kamu ini pemimpin, tapi bertindak kayak preman. Ini urusan saya sama dia, Pak. Bukan urusan kerjaan. Papa nggak usah ikut campur. Jadi ini masalah apa? Papa tanya aja sendiri sama dia. Hamdan, sekali lagi kamu menghasut Susan, kamu gak akan lama kerja di sini. Ngerti kamu? Brengsek lo Herdi. Lu lihat nanti pembalasan gue. Kang Anwar, Kenapa? Kamu kaget lihat saya? Nadira, saya mengikuti kamu terus. Saat kamu tertabrak sama yang punya rumah ini, saya juga tahu. Makanya, saya ada di sini sekarang. Untuk apa, Kang? Kok untuk apa? Ya membawa kamu pulang ke desa. Ayo ikut pergi sama saya. Enggak, Kang. Enggak. Saya tidak akan kembali sebelum menemukan Flora, Kang. Gila kamu ya? Apa yang ada dalam kepala kamu itu? Hah? Kenapa kamu masih ingat terus sama si anak setan itu? Lupakan dia, sudahlah. Nadira, mimpi kamu kalau sampai kamu bisa mendapatkan anak setan itu. Karena Jakarta ini sangat besar, sangat luas. Saya akan menemukannya, Kang. Pemilik rumah ini tahu keberadaan Flora. Dan saya sedang mencari akal untuk bisa mencapai ke sana. Nadira, itu tidak mudah. Di Jakarta, orang-orang kayak kita ini hanya sekecil teri. Nadira, saya kasihan sama kamu kalau kamu celaka. Pergi dari sini. Enggak, Kang. Lepaskan, Kang. Ayo. Kang. Iya, Non. Mbak, kayaknya Papa sama Mama Suci pulang, Mbak. Iya, Non.
dari sini, Kak. Iya, Non, sebentar. Iya, Non, kita bukain, Non. Ayo, Non. Iya. Mama Suci, Mama Suci, Mama Suci, Mama Suci, Papa sama Mama Suci kan? Mama Suci mana, Pa? Sayang, Papa nggak sama Mama Suci. Papa sudah antar dia pulang. Kenapa Papa antar Mama Suci pulang, Pa? Sayang, kamu tahu sendiri kan? Sekarang Flora anaknya Mama Suci sudah ditemukan. Jadi dia udah nggak punya banyak waktu untuk ngurus kamu. Papa minta, mulai sekarang kamu jangan mengingat terus Mama Suci. Mama Suci sudah Suci anggap seperti orang tua Suci sendiri, Pa. Tapi apa Papa tega terus Suci ngelupain orang tua Suci sendiri, Pa? Papa tahu perasaan kamu, sayang. Tapi Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Maafkan Papa, sayang. Lagi gambar apa, sayang? Ini pasti gambar Papa, kamu, sama Mama, iya kan? Iya, Mah. Dan Flora gambar hati biar kita nggak terpisah lagi. Mama dan Papa kapan sih akan menikah lagi? Biar kita bisa bersatu seperti gambar ini. Kapan, Mah? Flora, kamu harus tahu, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan pernah abadi dan akan berdampak buruk untuk kita. Jadi, kamu tidak boleh memaksakan sesuatu jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Kamu ngerti kan maksud Mama? Mama bicara apa sih? Sayang, Papa dan Mama sudah tidak saling mencintai lagi. Jadi, kami tidak bisa memaksakan untuk menikah. Kamu tahu kenapa? Karena Mama ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk kamu. Tapi Papa dan Mama sudah janji akan mengabulkan permintaan Flora. Maafkan Mama, sayang. Tapi kamu jangan khawatir ya. Mama dan Papa akan tetap menyayangi kamu. Mama jahat. Flora tahu kenapa Mama nggak mau menikah sama Papa. Karena Om yang tadi nganterin Mama ke sini kan? Bukan begitu, sayang. Mama bohong. Mama jahat sama Flora. Flora benci sama Mama. Flora benci. Flora. Ji, lu apain dia? Mama jahat. Flora benci sama Mama. Brengsek. Bisanya cuma nyakitin anak sendiri. Ri, kemarin kamu nggak akan memperbaiki keadaan. Anak kamu lebih butuh pertolongan. Sekarang kita bawa dia ke kamar.
Susan, Siang, Her. saya nggak menyangka, San, kalau kamu mau balik lagi ke perkebunan ini. Kan kamu sendiri yang bilang. Saya nggak akan tahu yang sebenarnya kalau saya nggak datang lagi ke sini. Dan sekarang saya udah tahu kok siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang pasti akan menghindar kalau merasa dirinya bersalah. Syukurlah, San, kalau kamu sekarang menyadarinya. Dan saya sangat lega kamu bisa bekerja lagi di sini. Makasih ya, Her. Tapi sebelumnya saya minta maaf sama kamu. Saya harus bawa anak saya. Karena nggak ada yang jagain dia. Kamu nggak keberatan kan? Kali ini saya izinkan. Itu pun kalau kamu bisa bekerja sambil merawat anak kamu. Saya usahain kok, Her. Makasih ya. Mencintaiku. Betul kamu anak papa. Tapi di perkebunan ini kamu sebagai pekerja papa. Jadi kamu jangan seenaknya membuat peraturan di sini. Memang perkebunan ini buat penitipan anak apa? Cepat suruh dia pergi. Dan jangan suruh dia bekerja di sini. Enggak, Pak. Saya akan tetap memperkerjakan dia. Masa cuma karena kesalahan kecil aja dia langsung kita pecat sih, Pak? Yang mesti Bapak pecat itu Hamdan, bukan Susan. Ada apa sih kamu, Herdi? Kamu tidak pantas membela pekerja yang baru beberapa hari bekerja di sini. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta dengan perempuan itu. Iya, Pak. Saya memang jatuh cinta sama dia. Tapi bukan untuk memiliki, Pak. Saya cukup mengerti dan sadar, Pak, bahwa saya tidak mungkin memiliki wanita yang sudah berkeluarga. Herdi! Pak, ini tolong dimasukin mobil box ya, Pak ya. Sekarang ya, Pak. Iya, sayang. Diam ya, sayang ya. Kok nangis terus sih? Diam ya. Iya, diam ya. Tapi ngapain sih ini tipe nanya berdua? Bilang gue jadi nggak selesai. Iya, sayang. Iya, cukup ya. Biar saya yang gendong dia, San. Kamu yakin, Her? Iya. Saya kan dari dulu pengen banget gendong bayi. Sini. Saya bikinin susunya dulu ya, biar dia berhenti nangis. Iya, ha. Her, makasih banyak ya. Saya nggak tahu deh kalau kamu nggak datang, pasti saya repot banget. Aduh, San. Ya, dia pipis, San. Aduh, Her, maaf banget ya. Sini. Aduh, sayang, kamu ngecilin omnya tuh. Maaf ya, Her ya. Aduh, maaf banget. Iya, nggak apa-apa. Maaf banget. Iya, sayang. Nggak apa-apa kan? Iya. Sekarang. Pinter. Kalau kamu bisa habisin semua makanan ini, kamu bisa cepat sembuh. Flora mau minum obatnya sama mama apa sama tante? Sama tante aja. Yaudah, nih lagi. Kalau kamu banyak makannya, pasti besok udah bisa lari-lari, udah sembuh. Nih. Lagi tante.
Ndri, sebaiknya lu suruh dokter itu keluar dari rumah ini. Gue gak suka sama dia. Memangnya ada apa sama dia? Ini bukannya soal lu suka atau nggak suka. Tapi Flora membutuhkan orang yang bisa merawat dia. Gue yang akan merawat Flora. Sebagai ibu kandungnya, gue lebih tahu Ndri dan bisa merawat dia. Lu yakin? Lu bisa ngerawat dia? Setahu gue, lu cuma bisa nyakitin dia. Tapi Ndri, gue gak suka dia ngedeketin Flora. Ternyata itu permasalahannya. Seharusnya lu introspeksi diri, Ci. Kenapa Flora bisa memilih lebih dekat dengan Lydia daripada sama lu? Mungkin pada diri dia, Flora menemukan sosok seorang ibu yang sebenarnya. Dan itu menjadi pembelajaran buat lu, Ci. Ndri, tapi... Sorry, permintaan lu nggak bisa gua kabulin. Non Suci, tahu nggak Flora tinggal di mana? Nggak tahu. Masa sih Non nggak tahu? Nggak tahu. Lagian kenapa sih Mbak dari tadi nanyain dia melulu? Bukannya apa-apa sih. Cuma Mbak kasihan sama Non. Gara-gara ada Flora, Non ditinggal sama Mama Suci. Kalau seandainya Mama Suci ada di sini, pasti Non nggak akan sedih seperti ini. Terus aku harus gimana dong Mbak? Gini saja. Non bujuk Papa supaya Papa mau membawa Mama Suci dan Flora untuk tinggal di sini. Dengan Flora ikut tinggal bersama Non, pasti Mama Suci mau tinggal di rumah ini. Kalau perlu Non, rayu Papa, paksa sampai Papa mau mengabulkan permintaan Non. Her, kayaknya kamu mau nanya sesuatu deh sama saya. Iya, San. Soal suami kamu. Suami saya. Maksud saya kan sudah beberapa kali ke kosan kamu. Tapi kok saya nggak pernah ngeliat suami kamu. Apa dia nggak tinggal bareng sama kamu? Oh, kamu tuh ada-ada aja deh. Suami saya tinggal sama saya dong. Cuma karena dia kerja di Jakarta, makanya cuma seminggu sekali dia datang. Oh, wah, enak dong. Oh, maksud saya kamu sama suami kamu kayak pacaran aja. Abis, kamu kan ketemuan sama dia kan cuma seminggu sekali. Bukan enak lagi, malah makin lama hubungan kita tuh makin mesra. Rati, please, saya masih butuh dia, Ti. Please. Sorry, San, saya harus mengambilnya. Tapi, Ti. Rati. Mencintaiku
Suci? 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 Ratna? Ada apa, Tuan? Kamu lihat Suci? Enggak, Tuan. Suci? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu mau kemana? Suci mau ke rumah Mama Suci, Pak. Sayang, ini kan sudah malam. Lagi pula mana bisa kamu menemukan rumah Mama Suci? Walaupun Suci buta, Pak. Tapi Suci bisa kok minta tolong ke orang-orang. Sekarang lepasin Suci, Pak. Lepasin Suci, Pak. Sayang, kamu jangan lakukan ini sama Papa. Tanpa Mama Suci pun, Papa bisa membahagiakan kamu. Tapi Suci kangen sama Mama Suci, Pak. Papa tahu kamu ingin sekali menemui Mama Suci. Tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Mama Suci sudah bukan milik kita lagi. Enggak, Pak. Suci mau sama Mama Suci, Pak. Lepasin Suci, Pak. Baiklah sayang, baiklah. Besok pagi Papa akan coba mengantar kamu ke rumah Mama Suci. Bener ya, Pak? Benar sayang. Sekarang kita masuk ya. Siapa kamu? Saya ada. Tolong saya bunuh anak ini. Jangan, Wan. Bapak. Tolong jangan sakitin anak saya. Lepasin dia, Kak. Tolong lepasin dia, Kak. Nadira, ayo ikut saya. Ayo cepat. Aku akan ikut kamu. Tapi lepasin dia. Jangan dekat-dekat kamu. Saya bunuh kamu. Saya bunuh anak ini. Jangan dekat-dekat. Lepasin anak saya. Lepasin, Kak. Lepasin. Pak, sebentar, Pak. Cepat kalian ke sana. Lepasin. Lepasin. Dia tiba-tiba datang memukul saya dan mengancam mau membunuh anak saya, Pak. Ayo ikut. Kalau Bapak mau tangkap saya, tangkap dia juga. Dia juga pernah mau membunuh saya, Pak. Kalau dia di sini hanya pura-pura jadi pembantu supaya dia bisa menculik anak yang bernama Flora. Bohong. Bohong. Semua itu bohong, Pak. Nanti Bapak jelaskan di kantor polisi. Ayo ikut saya. Ayo cepat. Jalan, Pak. Ayo sayang, kita masuk rumah. Makasih Henry udah nganterin aku. Seharusnya saya dong yang berterima kasih. Karena kamu udah merelakan waktu kamu untuk merawat Flora sampai larut malam begini. Iya ya, saking asiknya nemenin anak kamu jadi lupa waktu. Gak apa-apa. Pantas saya telepon ke rumah sakit kamu nggak ada. Ternyata kamu sama laki-laki. Siapa dia? Mas, dia ini pasienku. Sampai selarut ini. Memangnya dia punya penyakit apa sampai kamu harus merawat dia sampai lupa waktu? Jawab! Kamu yang lupa diri karena keasikan ngerawat pasien kamu yang muda ini? Atau dia yang kegatalan karena dirawat oleh dokter cantik kayak kamu? Mas, jangan ngomong yang macam-macam depan pasienku. Di luar kamu boleh sebagai dokter. Tapi di sini, di rumah ini, kamu istri saya. Dan saya berhak protektif terhadap kamu. Biar sekalian didengar. Biar dia nggak lupa waktu lagi bawa kamu. Ayo masuk.
Her, sekarang kan kamu udah tahu yang sebenarnya. Terus gimana dong? Karena kamu sudah bohong sama saya, jadi saya terpaksa harus pukul kamu. Tapi bukan dengan tangan, Kosan. Melainkan dengan hati saya. Percayalah, kalau Om sama Renod sama sekali tidak bermaksud jahat sama kau. Ibu kau itu harus segera dioperasi, Sinta. Dan itu membutuhkan biaya yang amat sangat besar. Kamu lagi nonton sinetron apa, sayang? Tunggu cintamu. Mama suka deh sama toko Sweeta. Kamu suka nggak? Saya bersedia menjadi istri Krisna. Kita taruhan yuk. Menurut kamu, Sinta akan menikah dengan lelaki gila itu atau enggak? Dunia pun ikut tersenyum. Sayang, sekarang udah malam. Mama antar ke kamar kamu ya. Nggak mau, aku tunggu papa. Kamu masih marah ya sama Mama? Flora benci sama mama. Kalau mama nggak mau nikah sama papa, Flora minta papa akan menikah sama Tante Lydia. Tapi sayang, nggak segampang itu. Mama cuma janji sama Flora. Mama bohong. Tante Lydia sangat baik sama aku dibanding mama. Mencintaiku. Saya ingin bicara dengan Mbak. Soal apa ya? Saya sangat berterima kasih karena Mbak sudah merawat Flora. Tapi saya juga akan lebih berterima kasih kalau Mbak tidak terlalu dekat dengan dia. Maksud kamu? Begini Mbak, saat ini Flora sudah tidak mau lagi dekat dengan saya. Dia lebih memilih dekat dengan Mbak dan Andri. Sebagai ibunya, saya sangat sedih Mbak diperlakukan seperti itu. Memang saya sudah mengecewakan dia. Tapi saya tidak mau kehilangan dia lagi, Mbak. Sudah cukup beban berat yang ada di dalam hidup saya. Jadi saya mohon, tolong bujuk Flora agar mau dekat lagi dengan saya, Mbak. Kamu tenang aja ya. Saya akan coba bantu kamu. Terima kasih, Mbak. Silakan. Pagi, Flora. Kok telat sih datangnya? Tante bukannya telat, sayang. Tadi Tante nungguin mama kamu buatin sarapan untuk kamu. Jadi yang masak makanan itu mama atau tante? Tentu mama kamu dong, sayang. Kalau gitu Flora nggak mau makan. Loh, kok Flora kayak gitu sih? Cobain lu deh makannya, enak banget. Kamu nyesel loh kalau nggak nyobain. Nggak mau.
kalau Flora nggak mau makan makanan ini, Tante akan pergi dari sini karena Tante nggak mau ngerawat anak yang nakal. Dan Tante juga akan bilang sama Papa supaya kamu dirawat oleh dokter yang galak. Iya deh Tante, Flora mau makan. Nah, gitu dong. Sekarang makan ya. Masakan Mama enak sekali. Tolong disiapkan saja SK-nya. Saya minta hari ini Susan ditempatkan di staf kantor. Tapi Pak, tidak dengan waktu secepat ini kan kita memindahkan karyawan baru ke posisi yang lebih tinggi. Siapa bilang nggak bisa? Tolong diatur aja, Bu. Saya percayakan sama Bu Murni. Oke, saya akan coba. Terima kasih. Makin seenaknya saja, Herdi. Memangnya perkebunan ini dia mengelola. Bu Murni, beritahu kepada Herdi, saya tidak akan mau menandatangani surat pemindahan ini. Maaf Pak, saya di posisi yang sulit. Herdi sangat mengharapkan pemindahan Susan. Pasti perempuan itu sudah memperalat anak saya. Tolong bawa ke mobil box ya, Pak. Baik, Bu. Sekarang tinggalkan perkebunan saya ini. Kamu saya pecat. Tapi salah saya apa, Pak? Kesalahan kamu. Kamu sudah berani mendekati dan mempengaruhi anak saya. Jangan bermimpi. Saya mau menerima menantu perempuan seperti kamu. Tunggu apa lagi? Cepat keluar. Tapi, Pak... Cepat! Pergi! Cepat pergi! Cepat! Sebentar sayang. Mas David. Suci. Mama Suci. Mama. Maafkan saya, Ci. Saya terlalu berani menemui kamu di sini. Saya tidak bisa menahan Suci untuk menemui kamu. Saya mengerti keadaan kamu, Ci. Tapi tolong, kasih waktu walau cuma sebentar untuk menyapa anak saya. Setelah itu, kami akan segera pergi. Ma, aku nggak bisa ngelupain Mama. Mama harus nemani Suci. Sayang, ayo kita pulang. Nggak mau, Pak. Aku nggak sama Mama Suci, Pak. Sayang, kamu kan sudah janji sama Papa. Katanya cuma sebentar ketemu Mama Suci. Pak, aku nggak mau pulang. Aku masih kangen sama Mama Suci, Pak. Sayang, ayo dong kita pulang. Mas, biarkan Suci bersama saya. Tapi bagaimana dengan Andri, Ci? Biar saya menjelaskannya, Mas. Maafkan saya, Ci. Saya telah mengganggu kamu. Saya titip dia sebentar ya. Sayang, kamu jangan nakal ya, sayang. Iya, Pak. Papa pergi dulu. Sayang, kamu kan mau kenalan sama anak Mama. Mama kenalin ya. Namanya Flora. Dia pasti senang kenalan sama kamu. Iya, Ma. Flora, Mama mau kenalin seorang. Namanya Suci.
Sama seperti nama Mama kan? Flora tahu, dia anaknya Om David kan? Pantas, Mama sudah nggak perhatian lagi sama Flora. Ternyata Mama sudah punya anak baru. Mama bosan sama Flora. Iya kan? J, come on, yo. Yeah. So J, dalam hidup ini masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui Cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.